Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan dipimpin KM-nya, Feli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di mata pelajaran kali ini, mata pelajaran teknologi One ya, kita masuk di pertemuan kedua di materi jaringan nirkabel. Baik, sebelum saya mulai, saya cek kehadiran dulu ya. Jadi untuk yang namanya saya panggil silahkan angkat tangan dan bilang hadir. Akbar, hadir ya. Avatar, ada ya tadi. David, Dawam, Dea, Dini, ini itu ya. Bila, ada ya. Fauzan, ini ada Widya, Yose, Zulfikri, oke, Jul ya. Yang masuk cuma satu orang. Oke, kita mulai lagi. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan nirkabel lagi. Di pertemuan kedua ini tujuan pembelajarannya masih sama dengan pertemuan kemarin, yang mana kita menentukan persyaratan jaringan nirkabel, menganalisis jaringan nirkabel, mengevaluasi kebutuhan perangkat jaringan nirkabel, merancang desain dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Oke, di pertemuan kemarin kira-kira udah belajar apa aja tentang apa untuk pertemuan kemarin? Jaringan nirkabel. Oke, jaringan nirkabel itu tentang apa? Jaringan nirkabel itu apa? Jaringan yang tidak menggunakan kabel. Jaringan yang tidak menggunakan kabel gitu ya. Kalau misalkan nggak pakai kabel kemarin, kenapa dia bisa terhubung kalau misalnya nggak pakai kabel? Pakai apa tuh? Wireless. Wireless tuh ada gelombang apa kemarin? Gelombang frekuensi. Elektromagnetik, ya betul. Kemarin kita belajar tentang gelombang elektromagnetik. Jadi yang namanya jaringan tetap harus menggunakan media transmisinya, entah itu nirkabel. Kalau nirkabel berarti gelombang elektromagnetik. Kalau misalkan kabel, macam-macam kabelnya ya, di mana mau TV, mau fiber optik, mau koaksial. Oke. Nah, di pertemuan kemarin tentang membuat desain dan konfigurasi jaringan dan kabel jaringan indoor. Nah, yang sekarang di pertemuan kedua kita akan mempelajari konfigurasi jaringan smart home. Apa yang kebayang dari kalian dari sebuah jaringan smart home? Smart home dulu deh. Nih, ketika kalian dengar kata smart home itu, apa yang terlintas di pikiran kalian? Oh, ini tuh rumahnya ngapain nih? Rumahnya ngapain kira-kira? Kita akan belajar lebih dalam tentang smart home itu sendiri. Nah, di sini saya ada video.
Oke, ini ceritanya tentang satu hari kehidupan dalam rumah pintar, dalam smartphone. Oke, nah, kurang lebih kayak gitu smartphone. Nah, kira-kira ada yang bisa nyimpulin nggak? Smart home tuh kayak gimana tadi? Ada bayangan lebih nggak? Gimana? Gimana Mut? Oke. Smart home itu semacam rumah yang berteknologi pintar gitu Pak. Jadi di dalam rumah itu teknologinya tuh canggih gitu. Teknologinya canggih. Dan misalnya nyalain lampu teh tanpa harus dipencet gitu kayak sekarang atau gimana nanti lampu nyala sendiri. Oke, mantap. Gitu ya. Jadi itu dari Muti. Kira-kira Pal ada masukan lagi tadi? Nopal mau ini katanya? Mantap Muti. Smartphone atau rumah pintar itu kalau menurut Naufal Pak, Iya. rumah yang didesain lebih canggih yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan kita. Yang didesain untuk mempermudah kehidupan kita. Iya, ada lagi yang punya masukan? Gitu ya. Betul, tapi dua-duanya tadi mempermudah kehidupan kita kata Nova. Terus kata Muti lampu pun nggak perlu dipencet ya Mut ya. Jadi tiba-tiba nyala, tiba-tiba mati kayak gitu. Jadi memang dengan adanya smart home kini istilahnya jadi mempermudah kita, jadi lebih praktis, lebih nyaman juga buat kitanya ya tentunya. Smart home ini tidak bisa lepas dari yang namanya Internet of Things. Jadi smart home sendiri merupakan salah satu bagian dari Internet of Things. Internet of Things itu suatu konsep di mana kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Jadi istilahnya si perangkat-perangkat itu dia udah mikir sendiri nih lampunya gitu ya. Misalkan lampu tadi misalkan jam 11 tiba-tiba mati karena si penghuninya mau tidur. Jam 5 misalkan atau jam 4 si lampunya tiba-tiba nyala ngebangunin orangnya bahkan gitu. Oh saatnya bangun nih gitu. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita bakal belajar tentang cara bikin jaringan smartphone-nya ini. Nah, jaringan smartphone-nya ini kita bikinnya di Cisco Packet Tracer, kita bikinnya simulasi. Jadi di Cisco Packet Tracer itu juga ada fitur untuk bikin jaringan smart home atau jaringan IoT gitu ya. Oke. Nanti kita prakteknya per kelompok sesuai dengan yang minggu kemarin. Kelompoknya masih apa? Ada ya? Nanti kalian bakal nyoba bikin persis seperti ini. Apa aja nih fiturnya gitu ya. Nah, jadi di sini karena kalau di Cisco Packet Tracer itu nggak ada yang namanya voice command kayak di Google Assistant tadi. Jadi kita untuk sistem keamanan di sini kita menggunakan RFID. Ini mirip dengan sistem yang ada di hotel kalau misalkan kalian suka ke hotel gitu ya. Nah, si kartunya harus di-tap dulu nih ke bagian RFID readernya. Itu entah ditaruhnya di dinding atau mungkin di pintunya itu sendiri. Pas di-tap baru kebuka kayak gini. Tak. Gitu. Oke. Nah, jadi untuk praktik kali ini kita bakal coba bikin ini di komputer kalian masing-masing, di kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk LKPD-nya saya kirim di Google Classroom. Jadi nanti kalian bisa ngikut modul yang ada di Google Classroom. Nah, untuk sekarang silahkan kalian kumpul per kelompoknya masing-masing. Terus nyalain komputernya ya, boleh sok.
baik. Jadi semua kelompok sudah presentasi ya. Kalian sudah tampilkan hasil kerja kalian. Alhamdulillah semuanya sudah berhasil. Nah, tadi yang saya lihat kendala kalian itu ada di ngehubungin si perangkat-perangkatnya nih di mana aja. Nah, misal yang ini ya, PC. Ini PC. Ini tuh jangan lupa kalau misalkan kita pakai DHCP karena kita settingan di sininya, settingan di home gateway-nya nih pakai DHCP. Jadi di perangkat yang lain, di smartphone, di lampu, ini semuanya diatur di DHCP-nya nih. Saya ada evaluasi sedikit di Google Classroom, jadi nanti silakan dikerjakan terlebih dahulu. Saya minta ada perwakilan siswa yang sekiranya menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin Noval bisa. Oke, gimana Noval tadi kesimpulannya kira-kira pertemuan hari ini? Kesimpulannya hari ini kita telah mempelajari tentang smart home yang dimana smart home ini bisa memudahkan penghuninya karena semua sistem berjalan secara otomatis. Seperti misalkan pada saat si penghuninya meninggalkan rumah, maka otomatis sistem keamanannya akan menyala dan semua peralatan elektronik akan mati, dan begitu pula ketika penghuninya datang maka sistem keamanannya akan mati dan semua peralatan elektroniknya akan menyala. Oke, terima kasih Noval, tepuk tangan. Oke, mantap ya. Oke, jadi saya kira udah selesai ya. Jadi hari ini kalian udah belajar apa sih jaringan smart home itu seperti apa. Nah, di pertemuan minggu depan itu kita akan belajar tentang troubleshooting jaringan nirkabel. Nah, tadi kan minggu kemarin kalian belajar tentang jaringan nirkabel itu seperti apa. Minggu ini kalian belajar tentang smart home itu seperti apa. Nah, minggu depan itu kalian akan belajar tentang bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di jaringan nirkabelnya ini. Contoh misal seperti yang kalian tadi coba ya, ada yang lupa DHCP-nya dibikin statik sementara jaringannya pakai DHCP gitu. Jadi si IP-nya nggak mau masuk. Nah, jadi nggak terhubung. Nah, hal-hal seperti itu kita akan dipelajari di minggu depan. Oke, kalian sudah mengerjakan evaluasi ya tadi? Sudah. Oke, karena sudah beres semuanya, jadi sekarang kita pulang. Tapi sebelum pulang, silakan berdoa dulu sama-sama dipimpin oleh Felix. Silakan KM-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang, boleh ya? Oke.